Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sebelumnya kita akan perhatikan dulu gambar berikut ya. Nah, kita perhatikan foto keluarga ini. Ya, mungkin kalian bisa melihat ini adalah orang tuanya dan yang 4 ini adalah anak-anak mereka. Bisa kalian perhatikan perbedaan dan persamaan apa saja yang ada pada anak-anak mereka dengan orang tuanya. Sama seperti kalian, mungkin ketika bercermin kemudian melihat ada persamaan dan perbedaan yang ada di diri kalian dengan kedua orang tua kalian. Mungkin dari warna kulitnya, mungkin dari warna rambut, dari bentuk rambut, dari matanya, hidungnya, dan sebagainya. Ya, kita bisa melihat bahwa keempat anak pada foto ini membawa sifat-sifat dari kedua orang tuanya. Mungkin bisa membawa sifat separuh dari bapaknya atau dari ibunya, ya. Oke, kenapa bisa hal itu terjadi? Kita lihat. Saya akan jelaskan yang berhubungan dengan pewarisan sifat berikut. Yang pertama, kita akan pelajari dulu untuk pewarisan sifat mengenai materi genetik. Kita tahu genetik, ya, materi yang memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Setiap ciri atau sifat adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma. Sedangkan ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui sel telur. Jadi ketika terjadi proses pembuahan, sel sperma membuahi sel telur, maka pada saat itulah kedua materi genetik dari ayah dan ibu kita itu bergabung. Nah, itulah yang akan membentuk kita, yang akan kita bawa. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Asam nukleat sendiri ada dua jenis, yaitu DNA dan RNA. Deoksiribonukleat asid, ya, dan ribonukleat asid. Pada suatu rantai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau menentukan ciri dari makhluk hidup. Itulah yang disebut dengan gen. Jadi gen inilah yang akan membawa ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri yang diwariskan dari kedua orang tua kita. Nah, kita lihat gambar di sini, ini adalah sel. Kita tahu sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Yang ada dalam tubuh kita, bagian terkecil adalah sel. Di dalam sel ada inti sel, ini adalah inti sel. Nah, di dalam inti sel inilah terdapat kromosom. Nah, inilah kromosom. Bentuk kromosom sendiri ini akan terlihat ketika sel melakukan proses pembelahan. Jadi itu kromosom baru akan terlihat, bentuknya seperti benang-benang seperti ini. Kromosom sendiri itu merupakan untaian dari DNA. Ya, jadi kita lihat di sini DNA umumnya terdapat di dalam inti sel. DNA melilit pada protein yang disebut dengan histon. Ini adalah histon, ini protein ya. Jadi DNA-nya kita lihat rantai DNA ini melilit pada histon. Nah, untaian seluruh DNA inilah yang akan membentuk kromosom. Nah, kromosom ini adanya di dalam inti sel tubuh kita, ya, termasuk di dalam inti sel sperma dan inti sel telur. Ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui dalam pewarisan sifat sebelum nanti saya menjelaskan tentang proses pewarisan sifat, bahkan mungkin pada video berikutnya tentang persilangan ya. Yang pertama adalah sifat dominan. Dominan berarti sifat yang menang, sifat yang mengalahkan atau menutupi sifat yang lain, itu dominan. Sebaliknya, sifat resesif adalah yang dikalahkan atau sifat yang ditutupi oleh sifat yang dominan tadi. Ya, jadi kalau misalkan ada warna merah dengan warna putih pada bunga, yang muncul adalah warna merah. Itu artinya merah itu bersifat dominan. Dan putih itu bersifat resesifnya. Gen dominan ditulis dengan huruf besar.
Contoh, jika merah adalah warna dominan, misalkan dilambangkan dengan huruf M, ya diwakilkan dengan huruf M. Kalau dia adalah gen dominan, maka ditulisnya dengan M besar. Sebaliknya, kalau misalkan putih kita anggap pakai hurufnya huruf M juga, maka untuk sifat resesif, kalau putih itu resesif, maka harus ditulis dengan huruf kecil, jadi M-nya M kecil. Ya, jadi kalau sifat gen dominan itu pakai hurufnya huruf besar, kalau untuk yang resesif itu pakai hurufnya huruf kecil. Kemudian ada fenotip, ada genotip. Fenotip adalah sifat atau ciri yang dapat diamati, jadi yang kelihatan oleh mata kita itu fenotip. Contoh, warna bunganya merah, itu fenotip. Tinggi tanaman, itu fenotip karena terlihat oleh mata kita. Warna rambut misalkan. Bentuk hidung, nah itu adalah fenotip. Yang tidak dapat dilihat, itu adalah genotip. Keseluruhan informasi genetik, jadi gennya, yang ada di dalam suatu individu. Misal, warna merah dari bunga yang kita lihat, itu genotipnya dituliskan dengan M besar, karena dia dominan. Atau bisa juga M besar, M kecil. Ini juga menunjukkan nanti bunganya berwarna merah. Kemudian, genotip homozigot. Homo itu sama. Ya, jadi kalau disebut genotipnya homozigot, berarti gennya terlihat kita hurufnya sama. Misalnya, M besar, ini kan sama hurufnya. Atau M kecil, ini juga sama hurufnya. Atau B kecil, atau B besar. Ya, untuk gen kita biasanya nuliskan dengan satu pasang ya, karena dia berpasangan. Genotip heterozigot. Hetero itu berarti berbeda. Ya, contohnya M besar, M kecil. Jadi ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya. Atau B besar, B kecil. Ini juga merupakan genotip heterozigot. Ya. Kemudian ada nanti istilah parental. Ya, kalau bahasa Inggris parent ya. Parent itu orang tua. Jadi parental itu induk atau orang tuanya, induknya. Dan anaknya atau filialnya adalah keturunannya. Kalau dari orang tua kemudian dia punya anak, maka filial pertama atau F1 biasa ditulisnya. Nah, nanti ketika F1 ini dikawinkan, kemudian menghasilkan keturunan berikutnya, maka itu filial kedua, yaitu F2. Nah, itu keturunannya lagi. Ya, ini beberapa istilah yang harus kamu ketahui dalam proses pewarisan sifat. Sekarang bagaimana sih menentukan gamet? Gamet ini adalah sel kelamin ya pada genotip. Misal, untuk satu sifat beda, nanti ada beberapa sifat beda. Kalau satu sifat beda ditandai dengan cuma ada satu jenis huruf biasanya dilambangkannya. Nanti kalau dua sifat beda berarti ada dua jenis huruf di situ. Contoh ya, kita lihat dulu satu sifat beda. Satu sifat beda, misal ada genotip M besar. Maka kalau kita suruh menentukan gametnya, tinggal kamu lihat, oh ini M besar. Karena sama, maka kita anggap di sini cuma satu. Ya, berarti hanya ada satu gamet, yaitu M besar saja. Atau K kecil, karena ini hurufnya sama, maka kita anggap bahwa genotip ini hanya punya satu gamet, yaitu K kecil saja. Kalau misalkan yang heterozigot seperti ini, M besar, M kecil, ini berarti karena ada huruf besar juga, ada huruf kecil juga, berarti untuk genotip ini gametnya ada dua, yaitu M besar dan M kecil. Ya, jadi kalau ada M besar, M kecil untuk dua gamet. Kita lihat untuk yang dua sifat beda. Dua sifat beda ditandai ada dua jenis huruf di situ. Misal, B besar, K besar. Kita lihat di sini ada huruf B dan huruf K. Ini berarti dua sifat beda. B-nya sama-sama huruf besar, K-nya sama-sama huruf besar. Maka kita ambil B-nya cukup satu, K-nya juga cukup satu. Maka di sini cuma ada satu gamet. Maka gametnya adalah B besar, K besar. Jadi kita anggap ini satu, ya. Jadi B besar, K besar. Cuma ada satu gamet.
Kalau misalkan gametnya ini yang lain lagi, genotipnya B besar, K besar, K kecil. Maka ini karena ini sama, ini kita anggap ini 1. Kalau karena ini K besar, K kecil, maka kita anggap ini ada 2. Berarti jumlah gametnya 1 dikali 2, berarti ada 2 gamet. Apa saja? Nah, kita lihat. Ini kan adanya B besar saja, ya berarti B besar dengan K besar. Ini gametnya. Satu lagi yang mana? B besar dengan K kecil. Jadi ada 2 gamet. Ya, menentukannya kita bisa lihat ada berapa banyak gamet. Oh, karena ini sama, maka dianggap 1. Karena ini berbeda ada 2. Berarti 1 kali 2 ada 2 gamet. Gametnya mana? B besar, K besar, B besar, K kecil. Ya, dipahami ya. Selanjutnya, contoh lain lagi, misalkan kalau ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ada berapa gamet? Nah, kita lihat. Karena B-nya berbeda, berarti di sini kita anggap 2. K-nya juga berbeda, maka kita anggap K-nya 2. Berarti 2 dikali 2, berarti ada 4 gamet. 4 gamet. Ya, 2 dikali 2, berarti 4 gamet. Apa saja? Satu persatu kita pasangkan. B besar dengan K besar, maka B besar, K besar. Ini gamet pertama. B besar kita pasangkan dengan K kecil. B besar, K kecil. B kecil kita pasangkan dengan K besar. Seperti ini. Dan B kecil kita pasangkan dengan K kecil. Jadi ada 4 gamet. Jadi kita bisa menentukan banyaknya gamet dengan melihat huruf, ya, perbedaan huruf yang ada di dalam genotip tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, coba yuk. Nomor 1. Tentukanlah ada berapa gamet. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kita bahas satu persatu ya. Kita lihat nomor 1 dulu. Genotipnya tadi nomor 1, B besar, B besar. Hurufnya sama, berarti kita anggap cuma ada 1. Ya. Jadi ini kalau kita pisah, ini B besar sendiri, B besar sendiri. Memang ada 2, tapi sebenarnya cukup kita tulis 1 saja juga tidak apa-apa. Untuk gamet dari genotip B besar, B besar. Ya, jadi gametnya B besar saja, karena memang cuma 1 huruf sama. Selanjutnya yang nomor 2, B besar, D kecil. Karena ada 2 huruf yang berbeda, ada huruf besar, huruf kecil, maka dia gametnya berarti ada 2 masing-masing. D besar sendiri, D kecil sendiri. Ada 2 gamet. Selanjutnya, untuk yang 2 sifat beda ini ya, K-nya sama-sama besar. M-nya juga sama-sama besar. Berarti ini kita anggap cuma 1, ini juga kita anggap cuma 1. Maka gametnya K besar, M besar. Hanya ada 1. Selanjutnya, untuk yang 2 sifat beda lagi. R besarnya sama, berarti cuma 1. Ini ada S besar, S kecil, berarti kita anggap ada 2. Berarti 1 dikali 2, berarti ada 2 gametnya. Yang pertama R besar, kita pasangkan dengan S besar. Jadi R besar, S besar. Satu lagi R besar, kita pasangkan dengan S kecil. Maka R besar, S kecil. Jadi gametnya ada 2. Yang berikutnya lagi, masih 2 sifat beda. Kita lihat di sini huruf B-nya ada 2, karena B besar 1, B kecil 1, berarti ini kita anggap 2. Begitu juga dengan Y-nya, ini kita anggap 2, karena Y besar, Y kecil. 2 dikali 2, berarti ada 4 gamet. Kita pasangkan satu persatu. Pertama, B besar dulu dengan Y besar. 1. B besar dengan Y kecil. 2. B kecil dengan Y besar. 3. Dan B kecil dengan Y kecil. 4. Maka ada 4 gamet dari genotip ini. Ya. Nah, demikian untuk pewarisan sifat. Nanti pada video berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses persilangannya. Yang jelas kalian harus pahami dulu pengertian dari
gen apa, kromosom apa, kemudian istilah-istilah apa saja dalam nanti proses persilangan yang harus kalian ketahui, dan kalian juga harus memahami bagaimana menentukan gamet dari sebuah genotip. Oke, demikian dari saya, semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.